doa kopinya. Jadi harapannya yang dari Timur atau dari Mangkodadi ketika ada acara di Karanganyar bisa ikut ke Karanganyar, ketika ada acara di Mangkodadi Karanganyar, terus seperti itu, sehingga kita tidak terputus materinya. Terlebih kalau untuk fikih ini kita akan awal betul dari bab tohara, dari bab bersuci. Dan ini penting sekali karena terkadang perkara bersuci ini banyak yang tidak paham. Salah satu contoh saja, saya tes saja. Kalau kita buang air besar atau bagi kecil, kalau nggak ada air pakai apa? Yang Karanganyar itu pakai apa? Alhamdulillah. Ada yang mau pakai daun ada? Jadi begini, di dalam syariat itu sudah ada aturannya. Ketika tidak ada air dalam buang air itu, maka pakailah batu, jelas. Ketika tidak ada batu, boleh dengan sesuatu yang lain akan bisa menghilangkan najis itu sendiri. Tapi urutannya ini. Nah, ini ada sebuah kisah, dan ini kisah nyata dari saudara kita yang di Di saat itu dia di waktu malam dengan kawan-kawannya ada acara di pinggir pantai begitu. Di saat itu mau kencing, Pak. Nah, akhirnya dia carilah di pinggir pantai gitu. Nah, di saat itu dia paham kalau nggak ada air pakai batu. Dia pikir di saat itu kalau harus pakai air laut, ya lengket mungkin begitu kan. Kalau pakai batu, salah-salah nanti malah kepiting begitu. Akhirnya dia ngambil simpelnya saja. Dia ambillah di saat itu daun. Ternyata daunnya ini bermasalah. Jadi ditempel langsung kayak kena balsem yang geliga itu. Sudah gitu, Pak. Apa isinya gosong. 1 bulan nggak sembuh. Saya itu datang ke saya, Ustaz, obat saya. Memang benar, sesuatu yang sunnah itu jangan sampai diremehkan meskipun itu kecil. Meskipun itu kecil. Ya, pernah ada salah seorang yang di saat itu sudah akan berkumandang. Ini kisahnya juga. Padahal sudah jelas, kalau sudah ada berkumandang, posisi kita sudah di masjid atau depan masjid, jangan kita keluar dari masjid. Itu nggak boleh. Ya, keluar masjid maksudnya pergi malah main bola, pergi malah mancing. Padahal sini posisinya ada. Di saat itu sudah diingatkan, di saat itu, kamu sholat dulu, jangan pergi dulu. Kata orang tadi itu apa? Saya ingin bertemu dengan si Fulan. Si Fulan itu dari sana saya bertemu sekarang. Ketika dia berangkat, ternyata dia pacu kudanya itu terpental, kemudian tulang pahanya ini patah. Kemudian diingatkan oleh salah seorang ulama yang bersama saya, itulah hukuman bagi orang-orang yang tidak menjalankan sunnah. Bahkan dalam sebuah buku, judulnya sangat menarik. Judulnya Astagfirullah wajahku atau kepalaku dirubah menjadi kepala keledai. Mungkin bapak-bapak sekalian pernah melihat buku itu. Itu kisah nyata juga. Itu dialami oleh salah seorang ahli hadis justru. Seorang ulama ahli hadis yang ketika dia memberikan materi itu nggak pernah dia bertatap langsung begini, tapi dia pasang tabir. Suatu saat di saat itu para muridnya ini bertanya-tanya ada apa dengan guru kita ini? Kenapa setiap kali ilmu hadis, darsul hadis itu nggak pernah mau dilihat langsung? Nah, suatu ketika disahkan Imam Hajar Asqalani, beliau di saat itu menanyakan akan hal itu. Kemudian gurunya ketika melihat murid-muridnya itu sudah memahami sunnah itu dengan baik, dia buka tiranya itu. Muridnya kaget, ternyata gurunya itu kepalanya kepala keledai. Kemudian dia berkisah sambil menangis. Ketahuilah wahai muridku, kenapa muka saya, kepala saya hari ini dirubah Allah menjadi kepala keledai? Karena saya memahami betul tentang hukum dilarangnya mendahului gerakan imam di saat rukuk ke iktidal. Tapi di saat itu saya melanggarnya, saya ingin membuktikan benar gak nasib. Ya, dalam hadis jelas, barang siapa yang mendahului gerakan imam atau mengangkat kepalanya mendahului imam, maka Allah akan rubah kepalanya menjadi kepala keledai. Saya lakukan itu, ternyata Allah bisa merubah kepala saya benar-benar menjadi kepala keledai. Waliyadzubillah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, pertanyaannya, bisa jadi hari ini banyak perkara-perkara yang sunnah yang kita tinggalkan. Ya, bukan sebuah kesengajaan. Bisa jadi karena kita tidak tahu kita. Maka pentingnya inilah pola ilmu. Bagaimana kita menuntut ilmu? Duduk bareng. Apalagi alhamdulillah namanya ngopi ini, insya Allah menyenangkan. Ada kopi. Insya Allah apalagi yang di depan yang istimewa ada merah-merah ini. Makanya kalau antum ada yang mau merah-merah yang ada hijaunya jadi penceramah itu. Siapa? Tidak apa-apa, kita ganti kursi di sini. Pak Andi, ketua. Siapa? Saya gitu ya. Jadi kita bersama-sama mengkaji, mudah-mudahan kita semuanya kita bisa menambah ilmu dan yang lain. Oke, kita masuk kepada pembahasan toharoh tadi mukadimah. Kenapa kita harus bersuci? Ini penting. Yang pertama ini perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala, wasiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Satu. Yang kedua, meremehkan urusan bersuci akan mendapatkan siksa kubur. Hati-hati. Pernah Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Ma'arabi kuburan, beliau melewati dua kuburan. Kemudian setelah itu beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan dua penghuni kubur ini disiksa bukan lantaran dosa besar menurut mereka, tapi menurut Allah itu adalah dosa besar. Amma hadza, setelah itu Rasulullah menunjuk kepada kuburan. Amma hadza, sedangkan penghuni kubur ini diazab karena apa? Fakana la yastanzihu minal bawl, karena tidak pernah bersuci dari air kencing. Nah, jadi mana Mas Burhan? Jangan-jangan main bola rasa mau kencing asal hancur di pinggir lapangan. Enggak dibasuh, enggak diapa aja. Yang kerjaannya driver, sopir, biasanya ngaco itu kencingnya. Mungkin turun dari mobil kencing ban, kan? Udah banyak panas kencingnya dengan air panas pula, kan? Keluar asap gitu. Ingat, ya, kalau tidak dibasuh itu dosa besar. Karena apa? Meninggalkannya dianggap dengan siksa kubur. Rasulullah tadi, amma hadza fakana la yastanzihu minal bawl. Sedangkan penghuni kubur ini disiksa karena tidak pernah bersuci dari air kencing. Ya, sepele Pak. Apalagi yang sering kebun-kebun itu ya, asalnya cur gitu ya. Ya, apalagi yang, mohon maaf, rumahnya dekat sungai besar. Ya, sudah dekat sungai besar saja kadang nggak diceboki Pak. Yang penting kencing di sungai udah, sungainya di korban dikencing, padahal airnya kan ada di situ. Kenapa nggak dibasuh? Begitu ya. Nah, nanti kita bahas lagi masalah sungai. Itu menarik, sungai itu dibahas menarik. Nah, kemudian yang satunya beliau mengatakan wa amahada, sedangkan penghuni kubur yang satunya ini bahkan yang sinamimah. Dia itu termasuk orang yang sering mengadu domba. Nah, akhirnya Rasulullah di saat itu mengambil pelepah kurma, kemudian dibelah, ditancapkan ke kuburan yang satu ini dan satunya ini. Kemudian beliau berdoa, mudah-mudahan selama dahan kurma ini belum kering, azab mereka akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Ada pertolongan dari Rasulullah SAW. Dulu ada Nabi Pak, sehingga dua penghuni kubur itu mendapatkan keringanan. Sekarang ada Nabi nggak hari ini? Sudah nggak ada. Kalau ada yang ngaku Nabi, wah ini bermasalah. Ya, kita akan siap datangnya. Karena Rasul sudah menjelaskan, la Nabi apa? Tidak ada Nabi setelah. Sudah jelas. Jadi nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Itu kenapa kita harus mempelajari yang namanya toharoh. Kemudian yang berikutnya pada malam hari kita akan membahas tentang macam-macam air. Air itu ada tiga. Air itu tiga. Pertama adalah ma'un thahir wa mutahhir. Air itu suci dan mensucikan. Air apa saja itu? Air hujan itu suci, mensucikan. Mau wudu dengan air hujan silakan Pak, tidak masalah. Bahkan ada keutamaannya. Kemudian air sungai silakan. Ya, air laut juga silakan. Loh, air laut kan asin. Masa kita gunakan untuk berwudu? Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat di saat itu yang sedang berlayar. Karena mereka bawa persediaan air yang terbatas.
dan bangkainya halal. Dan bangkainya halal. Berarti apa? Seluruh hewan yang ada dalam lautan itu secara hukum fikih halal. Halal. Dan tidak perlu disembelih. Ini ngeliat ikan di pinggir pantai, kena ombak, nabrak antum, jatuh depan antum, mati kan? Waduh, sayang banget nih, belum sempat disembelih. Bangkai dong, nggak boleh dimakan. Nah, ini berarti belum pernah belajar fikih, ya. Kalau belajar fikih, Pak, mau mati mau apa, yang penting belum busuk. Kalau busuk itu halal, tapi baru thayyib, dia tidak thayyib, tapi ya habis. Ya, membahayakan tubuh, maka jangan diambil kalau yang seperti itu. Baik, jadi air laut termasuk yang suci. Silahkan berwudu dengan air laut, bahkan mandi junub pun dengan air laut jika memang kondisinya di saat itu adanya air laut. Ya, seperti itu. Oke, termasuk mata air apalagi atau air kalau di salju itu kalau mencair silahkan digunakan untuk itu namanya ma'un thahir wa mutahhir. Air suci dan mensucikan. Macam air yang kedua adalah ma'un thahir wa mutahhir. Air itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Suci, secara zatnya itu suci, tapi tidak bisa mensucikan. Kenapa? Karena dia sudah tercampur oleh sesuatu yang hakikatnya juga suci, tapi merubah baunya, rasanya, atau warnanya. Contohnya ini, Pak. Ini dibilang suci apa tidak, Pak? Suci. Bersih apa tidak? Oh, buktinya mau diminum kalau enggak. Bersih nggak mungkin kita minum kan gitu. Tapi bolehkah kita gunakan untuk berwudu? Jawabannya tidak. Nah, maka dia termasuk air suci tapi tidak boleh untuk bersuci atau tidak mensucikan. Air kopi, air teh, termasuk air lugan, suci tapi tidak mensucikan. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena dalam Islam Rasulullah SAW bersabda, al-ma'u tahur illa in taghayyar. Air itu suci hakikatnya, kecuali berubah apa? Rihu wa ta'muhu wa launuhu. Rih itu bau, ta'mu itu adalah rasanya atau warnanya. Maka ketika antum datang ke sungai, rasa air sungai rasanya apa? Tawar. Kalau payu itu tahu tawar. Nah, ketika antum nanti berwudu, umur-umur kok rasanya asin, boleh nggak berwudu dengan air sungai ini? Ayo dijawab. Secara hukum fikih tidak boleh. Kenapa ini berubah jadi asin? Antum cek ke hulunya itu ada apa? Jangan-jangan ada kontes orang kencing bernama. Asin. Karena hakikat air sungai itu nggak asin. Loh, Ustaz, bagaimana kalau kita berwudu di air sungai? Ya, apa saudara, mohon maaf ya, buang air, ada yang mati. Saya nggak wudu dengan air ini. Ketika saya begini kan nggak ada bau, ada macam-macam dan sebagainya. Hukumnya sah. Kenapa hukumnya sah? Karena air sungai itu lebih dari 2 kula. 2 kula itu ukuran power berapa gitu ya? Liter itu yang 1,5 meter persegi lah itu kan, ukuran sekitar itu. Itu 2 kula. Maksudnya kalau antum misalnya ada ember kecil, ya, antum taruh depan rumah untuk berwudu misalnya, atau mungkin di kamar mandi. Di saat itu kejatuhan kotoran cicak itu, masuk. Air ini tidak sampai 2 bulan kejatuhan najis. Tai cicak itu najis apa? Najis. Kenapa najis? Karena kotoran lagi. Tidak semua kotoran najis masalahnya. Ya, karena ini kotoran dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Cicak, tokek sama secara zat itu tidak boleh dimakan. Sesuatu yang tidak boleh dimakan berarti haram, dan menjualnya, hasil penjualan juga haram. Peringatan bagi yang jual beli tokek ya. Maaf. Enggak boleh, Pak. Antum bedah, tapi dipikir itu jawabannya sudah boleh. Kenapa cicak atau tokek ini termasuk binatang yang diharamkan? Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Kayak
Ya. Bahkan kalau antum sudah capek Facebookan, jangan Facebookan, nggak positif ya. Sudah capek zikir, sudah capek baca Quran, sholat sudah capek, mau banyak pahala, jangan pegang HP, cari cicak saja. Kenapa? Sekali pukul mati bang, antum dapat 100 kebaikan. Ya. Kalau di rumah antum ada 1000 cicak, masya Allah. Rumah apa itu? Nah, sekarang kenapa cicak itu harus dibunuh? Ada sejarahnya. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan dengan kobaran api, dijelaskan oleh Rasulullah, seluruh binatang melata itu memohon, seluruh binatang melata itu berusaha untuk memadamkan api, kecuali cicak. Dia justru meniup-niup api itu supaya besar. Seperti itulah. Ya. Latar belakangnya kenapa kita diperintahkan membunuh cicak. Dan cicak tadi kalau dia buang air keluar kotoran, menjatuh jelas najis. Nah, kalau airnya itu kurang dari 2 bulan, maka meskipun ini sedikit, ini akan mempengaruhi air itu, sehingga air dalam ember ini tidak boleh dijadikan untuk alat bersuci. Tidak boleh untuk wudu dan mandi janabah. Termasuk antum yang punya bak mandi itu lebih repot daripada punya ember. Kenapa jawabannya? Ya. Kalau ember itu kelihatan dicium ya. Jadi kalau antum mau mandi janabah, pastikan air ember antum itu aman dari bau sapu, air di dalam ember itu. Kalau antum begini kan, bau sabun, ini sudah masuk dalam kategori air suci tapi tidak mensucikan. Begitu. Jadi yang punya bak mandi, gimana caranya antum mandi itu air sabun itu nggak masuk ke dalam bak mandi. Maka saya katakan lebih mudah pakai ember. Kalau pakai ember itu bau dikit, tumpahin, cuci bersih, alirin lagi. Tapi kalau bak mandi siap-siap menguras. Seperti itu. Apalagi wudunya dari bak mandi itu lagi. Air dalam bak mandi itu kondisi tadi sudah bau sabun. Yang namanya mandi mungkin nggak hanya kita saja. Kalau kita mungkin bisa tertembak. Ketika sudah sampo, orang sudah sabunan, pas mau ngambil gayung itu mungkin kita bersihin dulu pakai gayung kan, baru ambil gayungnya, nggak masalah. Masalahnya begini, kalau baknya sekalian ini dari sini 1/4 mesti ini Pak lebarnya itu batal, nggak masalah. Lebih dari 2 bulan mau memasukkan sabun itu nggak perlu ngaruh. Tapi kalau hanya baknya kecil, udah memasukkan sampo, sabun berubah warnanya, maka itu tidak sah untuk mandi janabah dan juga untuk wudu. Karena sudah berubah apanya? Baunya. Mungkin kalau dirasa juga akan berubah juga rasanya. Seperti itu. Maka hati-hati dengan air suci tapi tidak mensucikan. Ya, airnya suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang terakhir adalah air yang najis. Apa itu air yang najis? Air yang sudah memasukkan benda-benda najis sehingga merubah dari warna, bau dan rasa. Apalagi jelas-jelas air itu kurang dari 2 bulan. Ya, dari 2 bulan. Ini tentang macam-macam air, dan air ini merupakan salah satu alat digunakan untuk bersuci. Itu yang pertama. Yang kedua, debu. Alat untuk bersuci itu adalah debu, Pak. Debu yang ada di permukaan tanah, permukaan pasir, permukaan batu, permukaan kayu yang ada debunya, silahkan itu alat untuk bersuci. Ya, tapi jangan salah mendudukan. Tadi kita sampaikan di awal, kalau buang air nggak ada air, ya maka pakai batu. Kalau berwudu nggak ada air, pakai debu, namanya tayamum. Kalau memandikan jenazah nggak ada air, pakai batu. Pakai debu, ditayamumi, Pak. Ya, jadi kalau nggak ada air memandikan jenazah itu ditayamumi, seperti itu. Ya. Kemudian mandi janabah nggak ada air, pakai
Nah ini jangan sampai sahabat Ammar bin Yasir dia pahami kalau junub itu harus mandi kan, kenapa? Berarti meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau nggak ada pakai debu, yang dalam pikir dia berarti debunya harus rata. Kayaknya apa Pak? Kemarin ini keliruan. Dia taburkan debu itu di lantai berguling-guling Pak. Mandi janabah nggak ada air cukup, tayamum. Gitu. Jangan diratain debunya. Nah ini hati-hati. Ketika kita tidak memahami fikih dengan baik, nanti kita malah salah kaprah, diketawain orang lagi. Gitu. Jadi ini tentang pembahasan awal tentang masalah toharoh. Mungkin sampai di sini dulu. Ini sebagai pemantik awal dulu lah bagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti ke depan